Baby, hop in my ride. Who's hot as hell outside? Put the top down. Perkenalkan, nama saya Denisa Tefni, saya dari kelas AB3C dengan NIM 2005091089. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan bisnis. Pertama, kita akan membahas apa itu laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun secara teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu lembaga atau organisasi ke lembaga lain untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Lalu yang kedua ada proposal bisnis. Proposal bisnis dengan laporan bisnis itu berbeda. Proposal bisnis adalah tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Kegunaan dari laporan bisnis yang pertama untuk memonitor, yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur, lalu dia memperoleh bisnis baru dan pendanaan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mendokumentasikan prestasi pekerja, dan yang terakhir adalah untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Jenis-jenis laporan. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yaitu terbagi atas dua, laporan informasi dan laporan analitikal. Dan yang kedua itu berdasarkan formalitasnya, terbagi atas dua juga, yaitu laporan formal atau long report dan yang laporan non formal atau short report. Lalu ada berdasarkan subjeknya, laporan dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Dan yang terakhir adalah berdasarkan keasliannya, terbagi atas 4, yaitu laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Berdasarkan frekuensi terbagi atas 2, laporan berkala atau periodic reports dan laporan khusus atau special reports. Berdasarkan pelaksanaan proyek terbagi atas 3, yaitu laporan pendahuluan, laporan pengembangan, dan laporan akhir. Sedangkan berdasarkan penampilannya terbagi atas 3 juga, yaitu laporan memorandum, laporan surat, dan laporan dalam bentuk cetakan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pelaksanaan pertemuan terbagi atas 4, yaitu agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Syarat dari laporan yang baik tentu saja informasi yang akurat, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik, dan format dan organisasi laporan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Tahap perencanaan laporan dan proposal bisnis yang baik dimulai dari yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, menganalisis audiens, lalu menentukan ide atau gagasan, lalu mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, dan yang terakhir mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Pengorganisasian laporan dan proposal itu terbagi atas 3. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Itu dilakukan dengan pendekatan dedukatif dan pendekatan indukatif. Cara menyusun teks laporan dan proposal dilakukan dengan yang pertama membuat topik-topik atau kriterianya, lalu menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan satu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan terakhir dengan melakukan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah dengan metode outline. Bagian pokok laporan dan proposal terbagi atas 3 juga, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tubuh dan isi atau yang dikenal dengan body and text, dan yang terakhir adalah penutup. Penulisan laporan singkat. Penulisan laporan singkat secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis itu jarang dilengkapi dengan preliminary parts. Dapat kita lihat pada slide berikut. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis dapat kita lihat pada slide ini. Itu bisa menggunakan sosial media yang ada pada zaman sekarang kayak seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan lainnya. Lanjut, perbedaan laporan bisnis panjang dan laporan bisnis pendek. Kalau dia laporan bisnis pendek itu dia hanya terdiri dari 1-5 halaman, jarang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, dan lebih menekankan pada isi laporan. Sedangkan laporan bisnis yang panjang itu dia jumlahnya itu lebih banyak dari laporan pendek, menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, dan lebih menekankan pada perumusan data, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data.
Dan yang terakhir adalah membuat proposal panjang dan proposal pendek. Dimulai dari proposal pendek. Untuk membuat proposal pendek dimulai dari pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Sedangkan untuk proposal panjang dari latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan sumber daya alam, dan yang terakhir aspek keuangan.